Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan dihormati, diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama-sama dalam moda daring atau online saat ini dari Gereja Gerakan Pentakosta Hosana. Ibadah awal bulan saat ini kita akan sertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan sudah menyatukan kami dalam pimpinan roh, sehingga kami boleh satu di dalam kesatuan berjemaat meskipun berbeda tempat. Kami disatukan oleh Roh Kudus dalam ibadah moda daring online GGP Hosana saat ini. Terima kasih Bapak. Berkati kru tim kreatif gerejamu di tempat ini, berkati semua sidang jemaat GGP Hosana di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus saat ini, berkati juga saudara-saudara kami, para hamba Tuhan dari gereja-gereja lain yang join mengikuti bersama-sama ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Bapak, pimpin dan berkati ibadah atau pemberitaan firman saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, memasuki bulan Juni dan saat ini adalah minggu pertama bulan Juni. Kita punya tema bulanan, yaitu tema bulan Juni adalah iman dan kehendak bebas. Lalu untuk tema pelayanan minggu ini, tema khotbah saya minggu ini, Minggu 7 Juni 2020 adalah pergumulan hidup tidak mengganggu akar iman kita. Yang akan saya ambil dari perikop nats firman Tuhan, surat Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Saudara-saudara, kaitannya dengan ayat firman Tuhan dengan konteks kita saat ini atau kondisi kita saat ini adalah bahwa kesulitan atau masalah hidup jangan sampai mengganggu iman kita, apalagi mencabut akar iman kita. COVID-19 dan pengaruhnya, pengaruh negatif, ketakutan, dan lain-lain yang ada di sekitar kita, jangan sampai mengganggu iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah kekurangan ekonomi, kesulitan usaha, pekerjaan, juga jangan sampai mencabut akar iman kita. Saudara-saudara, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa iman adalah standar kehidupan umat-umat percaya. Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa alasannya, saudara sekalian? Dikatakan di dalam ayat yang 16 dan 17 tadi bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Bila orang tersebut percaya Yesus, menerima Injil, percaya Injil dan tetap bersandar kokoh dalam Injil, maka dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, jika iman seseorang berakar dalam dan kuat, deeper and strong faith, karena bersumber dari berita Injil Yesus Kristus, maka kesulitan dan penderitaan sehebat apapun, masalah sehebat apapun, tidak akan mencabut akar iman dari seseorang percaya tersebut apabila dia memiliki iman yang sangat kokoh berakar sebagaimana Rasul Paulus. Saudara-saudara, beriman di dalam Kristus bukan saja membawa ketergantungan hidup kepadanya,
tetapi juga sebagai kekuatan yang tetap tertanam dengan kokoh, tidak tergeser dan tidak tercabut. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Maka siapapun yang bertolak hidup dalam iman dan terus memimpin kepada iman dan hidup oleh iman, maka kehidupannya akan kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dia tidak akan terpengaruh oleh masalah, problema, kesulitan, sakit, penyakit apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya. Mengapa banyak orang percaya, orang beriman mudah goncang imannya, saudara sekalian, saat masalah itu datang? Dia tidak segera lari mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia lari kepada manusia, orang pintar, orang kaya, orang yang berhikmat dan sebagainya, dan kepada dunia ini. Padahal dia punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai saat ini memang kita masih menghadapi musuh terbesar kita, yaitu pandemi COVID-19 yang oleh pemerintah masih terus diperpanjang PSBB, aturan PSBB, sehingga kita pun dalam beribadah tidak lagi atau belum boleh berjemaat di gereja, tetapi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, COVID-19 muncul dan memakan banyak korban dan berdampak dengan luas, baik segi ekonomi dan juga kesehatan masyarakat kita. Banyak orang harus melewati ujian ini, ujian demi ujian yang berat. Ada yang kuat, tetapi ada yang mengeluh dan imannya mulai tergeser, imannya mulai tercabut. Dia tidak lagi beriman, berdoa kepada Tuhan, tetapi dia mulai mengeluh kepada Tuhan dan meragukan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman yang tetap berakar kuat, sehingga iman kita jangan sampai tercabut sekalipun situasi mengganggu kehidupan kita, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan kita oleh pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian. Lalu bagaimana supaya iman kita tetap kuat sebagai umat-umat Tuhan? Ingat bahwa ketika murid-murid itu berlayar di pantai dan Yesus ada, tetapi Yesus dibiarkan tertidur, mereka menghadapi gelombang, angin, badai, dan juga ombak yang besar, mereka ketakutan. Ada Yesus tapi mereka ketakutan karena membiarkan Yesus tertidur. Mari saudara sekalian, ada Yesus yang kita imani, kita percaya, jangan biarkan Yesus tertidur. Kita libatkan Dia, Yesus, kepala gereja, kepala keluarga kita, kepala rumah tangga kita, pemimpin hidup kita. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, berikut adalah cara menghadapi masalah yang Alkitab ajarkan kepada kita, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita kini, sekarang ini, dan di sini. Yang pertama, saudara sekalian, mendekat kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Murid-murid ketika berlayar ada Yesus, tapi Yesus dibiarkan tertidur. Mendekat itu artinya bergaul karib, aktif, akrab dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Ada orang-orang yang meskipun dekat tetapi tidak mendekat, jarak dekat tapi tidak mendekat. Mendekat dengan Tuhan artinya kita karib, kita akrab, kita menjumpai Kristus, kita menemui Kristus, kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bisa jadi kita memiliki masalah yang berat, namun jangan sampai karena masalah yang berat tersebut membuat kita menjauh dari Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin jauh pula kita umatnya dari perlindungannya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin providensia pemeliharaan Allah itu tidak bisa kita rasakan, karena
kehidupan kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, was-was, dan cemas. Dan apabila demikian, saudara sekalian, maka kita juga akan rentan terhadap masalah-masalah. Kehidupan kita akan begitu ketakutan, was-was, dan tidak lagi bisa konsentrasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Akan tetapi saudara sekalian, jika kita tetap berada di dalam naungan Tuhan, dekat dengan Tuhan, perlindungan Tuhan juga akan selalu dekat dengan kita semua. Ingatlah kisah Ayub, saudara sekalian. Ayub begitu mengalami percobaan masalah yang begitu dahsyat. Saudara-saudara tahu dalam kitab Ayub dikisahkan di sana betapa berat pergumulan dan penderitaan Ayub. Meskipun cobaan yang begitu berat, saudara sekalian, Ayub tetap beriman kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mendekat dengan Tuhan, dan akhirnya, saudara sekalian, Tuhan mengembalikan hidupnya dan membuatnya lebih baik. Apa yang dia miliki, Tuhan cukupkan, gantikan dengan berlipat-lipat. Ingat firman Tuhan, saudara sekalian, mendekat dengan Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Jadi saudara sekalian, itu cara yang Alkitab ajarkan bagi kita. Yang pertama tadi adalah mendekat dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua adalah menguatkan iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin beriman, semakin bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita yang dekat dengannya. Melalui hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan untuk kita dapat menyelesaikan masalah kita. Jangan takut untuk melangkah. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mujizat Tuhan luar biasa, berupa terbelahnya sungai menjadi dua pun terjadi, sehingga bangsa Israel bisa mendarat, bisa berjalan di dasar laut atau di dasar sungai Yordan yang begitu dalam, begitu besar itu, saudara sekalian. Dan mujizat yang terjadi adalah karena bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, dia beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tanpa iman, mujizat tidak akan terjadi. Tetapi dengan iman, mujizat masih mungkin terjadi, sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, esok lusa, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, umat-umat percaya, kita perlu melangkah dengan yakin, beriman sungguh-sungguh, selalu percaya bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, dan terutama di dalam pelayanan gereja kita. Saudara-saudara, kitab Yosua, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Saudara-saudara, ini jelas ya firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Apakah saudara-saudara mengaminkan firman Tuhan ini? Yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga adalah bersyukur akan kehidupan yang kita jalani sekarang ini, meskipun walaupun sulit, berat, masalah, sakit, penyakit, pergumulan, kita harus tetap belajar bersyukur. Sama dengan kita pada umumnya, saudara sekalian, Rasul Paulus juga mengalami pergumulan yang sama, suka maupun duka, susah maupun senang,
kelebihan maupun kekurangan dalam hidupnya dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dia tetap bersyukur dan terus belajar bersyukur dalam kehidupannya. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 dikatakan di sana, ini kesaksian Rasul Paulus, saudara sekalian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa kesaksian iman dari Rasul Paulus, saudara sekalian. Saudara-saudara, jadi masalah apapun yang kita hadapi saat ini tetap harus kita hadapi. Kita tidak bisa bersembunyi ngumpet di kolong meja, di kolong jembatan, atau di mana kita bersembunyi. Tetap. Jadi kita harus hadapi dengan iman kita, iman yang besar. Jangan pernah putus asa dan merasa diri sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Ada nyanyian mengatakan, ya saudara, aku merasa orang yang menderita di dunia, termiskin di dunia ya. Jangan, itu lagu-lagu melo jangan kita nyanyikan. Sebaiknya kita harus nyanyikan, bersama Yesus lakukan perkara besar dan seterusnya. Saudara-saudara, karena jika kita peka terhadap kondisi sekitar kita, semuanya mereka juga mengalami masalah. Bahkan banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Tapi mereka kuat, saudara sekalian. Karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang terlilit hutang. Atau mungkin saudara sekalian melihat atau punya saudara kita sendiri bahwa tunawisma dan tidak punya rumah. Tapi mereka mau bersyukur, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang terjadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah karena kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani, menghadapi, melalui kehidupan ini di tengah-tengah situasi sulit, termasuk di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, saudara sekalian. Dan Yesus selalu berada bersama-sama kita. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dan ini ayat yang biasa dibacakan pada saat pelayanan sakramen perjamuan kudus, dikatakan di sana 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara ada 3 ya sudah. Yang pertama adalah mendekat dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Yang kedua menguatkan iman kita. Yang ketiga bersyukur atas akan kehidupan yang kita jalani ini meskipun banyak sekali problem masalah. Dan yang keempat, yang terakhir saudara sekalian adalah kita berdoa. Saudara-saudara, kata berdoa atau ungkapan berdoa kedengarannya sangat sederhana, saudara sekalian. Tetapi tahukah kita bahwa Alkitab mengingatkan pada kita, saudara sekalian ya, berdoa merupakan cara menghadapi masalah yang dinilai paling ampuh. Ada hamba Tuhan berkata, banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, dan tidak berdoa tidak ada berkat, saudara sekalian. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan, tidak berdoa ketika ia sedang diterpa masalah, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit. Mereka tidak berdoa, nanti toh sembuh dengan sendirinya, nanti toh ada jalan keluar sendirinya, nanti toh ada yang orang tolong saya.
dia kurang menyadari bahwa providensia Allah pemeliharaannya campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Saudara-saudara, ada orang-orang yang biasanya mencari pertolongan dari manusia yang lainnya, atau berdiam diri saja menunggu permasalahan itu selesai sendiri. Dapatkah demikian, saudara sekalian? Mengapa kita dilibatkan Tuhan? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Padahal, saudara sekalian, berdoa sangat penting bagi kita umat-umat percaya. Berdoa adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita umat ciptaannya berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Umat percaya harus berdoa untuk memohon pertolongan dari Tuhan, jalan keluar atas masalah hidup, dan memohon kepada Tuhan untuk damai sejahtera di dalam menghadapi berbagai masalah kesulitan. Dengan damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22 dikatakan di sana, saudara sekalian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah berarti harus kita ungkapkan bertemu dengan Tuhan, dan kita ungkapkan melalui doa. Itu Mazmur 55 ayat 2. Kemudian dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah berarti kita ungkapkan dalam doa, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bersyukur, berbangga, berbahagia kita memiliki Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang memperhatikan kita, penolong kita, pelepas yang ajaib, dan memberikan kita kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian kata Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara sekalian, sebagaimana tema khotbah saya pada minggu ini 7 Juni 2020, pergumulan hidup tidak akan mengganggu akar iman kita jikalau kita dekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, menguatkan iman kita. Yang ketiga, bersyukur atas kehidupan yang kita jalani sekarang ini, tidak boleh ngedumel, gerundel, bersungut-sungut. Yang keempat adalah dengan berdoa. Kiranya Tuhan berkati, dan sekarang kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, pastikan di tangan saudara hosti dan anggur yang sudah kita siapkan bersama-sama. Ya, pastikan. Dan apabila Bapak Ibu mengikuti moda online Facebook ini membawa HP, HP-nya bisa diletakkan berdiri supaya tidak terputus. Nah, bisa bersama-sama dan ikuti kemudian tuntunan petunjuk-petunjuk dari sakramen perjamuan kudus ini. Saya mengundang para hamba Tuhan yang ada di gereja sebagai tim kreatif, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara sekalian, sedang disiapkan oleh pelayanan perjamuan kudus tim kreatif gereja. Bapak Ibu di rumah masing-masing sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara sekalian, sebelum saya bagikan kepada mewakili Bapak Ibu di rumah masing-masing kepada hamba-hamba Tuhan jemaat di gereja ini, saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara di gereja mengaminkan firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu saudara yang di rumah juga mengaminkan firman Tuhan ini. Saya membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, Bapa di surga, biarlah berkat-Mu dicurahkan di atas hosti dan anggur bersama kudus saat ini, sehingga kami semua, baik hamba-Mu yang di gereja maupun sidang jemaat-Mu, hamba Tuhan yang di rumah masing-masing, mengikuti ini, mereka dipenuhi dengan kasih karunia Allah, pertolongan Tuhan yang luar biasa dan selalu baru melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih, kami akan sambut perjamuan kudus ini, hosti dan anggur ini, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tubuh dan darah Yesus. Saudara, tubuh dan darah Yesus. Saudara, tubuh dan darah Yesus. Saudara, tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, pastikan yang di rumah terutama kita sudah memegang hosti dengan tangan kanan kita dan anggur dengan tangan kiri kita. Dan saya mengingatkan, hosti dan anggur ini tidak kita berikan kepada anak-anak kecil karena mereka belum tahu kegunaannya, dan pada waktunya mereka, pertumbuhan mereka, nanti pada waktunya mereka boleh mengambil atau dapat mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari ikuti firman Tuhan yang diajarkan kepada kita saat ini. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti atau hosti dengan tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, kita pegang dan kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi. Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Sementara saudara pelayanan perjamuan kudus dirapikan, Bapak Ibu Saudara perhatikan saya
mengajak kita semua untuk khusyuk di dalam doa ini. Apabila ada pergumulan atau permohonan doa secara khusus, apabila ada keluarga saudara yang saat ini bergumul untuk usaha pekerjaan, mata pencaharian, studi, sekolah, kuliah, atau pergumulan lainnya, mari kita bawa dalam doa bersama. Saudara mengaminkan di tempat masing-masing, saya akan berdoa buat saudara. Dan apabila ada keluarga kita yang sakit, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, atau keluarga besar kita yang lainnya, kita bawa dalam doa. Saudara-saudara yang berdoa, yang ingin didoakan secara khusus untuk pergumulan usaha pekerjaan mata pencaharian, sekolah anak-anak kita, studi masa depan mereka, apa yang kita makan minum pakai, sekarang saudara angkat tangan dan saya akan berdoa dari gereja ini kepada saudara sekalian. Tuhan mengimpartasikan kuasa yang tidak terbatas itu, anugerah dan berkat yang tidak terbatas untuk saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan kami, tangan-tangan kanan yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ada pergumulan usaha, pergumulan pekerjaan, mata pencaharian, pergumulan untuk sekolah, studi, kuliah, anak-anak kami, saudara kami, pergumulan keluarga lainnya. Engkau sendiri mengerti, Engkau sendiri peduli. Bapa di surga, bersama-sama kami berseru kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan yang kami sembah, tolong kami Bapa, lepaskan pergumulan kami. Jalan keluar yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Berikan kelegaan, kesentosaan kepada kami, untuk kami boleh leluasa memuji memuliakan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih campur tangan Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan, terima kasih jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur kepada Tuhan, kami mengaminkan semua karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Kini kami mengangkat tangan kanan kami juga, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kami, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang sakit. Bapa di surga, inilah kami, tangan-tangan yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, sebab itu kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Tolong kami Bapa di surga, kami tidak mampu berbuat apapun untuk menyembuhkan. Bahkan kami seringkali datang ke dokter dan kami membutuhkan biaya yang besar. Mari Bapa di surga, tangan kasih-Mu yang ajaib, tangan penyembuh itu terulur di tempat atau di tubuh saudara kami, keluarga kami yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kesembuhan sudah kami terima. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa di surga, kami menurunkan tangan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengurapi hamba-hamba-Mu, baik worship leader, Saudara Yefta Gilbert maupun singer, Saudari Destalia Gurning, maupun tim musik, tim kreatif lainnya. Tuhan jadikan mereka alat dan pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapak, terima kasih meskipun ibadah daring online saat ini tidak sebagaimana nyaman kami rasakan ketika kami berkumpul di gereja, tetapi kami belajar menghargai hadirat Allah, bahwa di tempat yang tidak nyaman sekalipun Allah boleh hadir dan menolong memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur, dan Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Hamba sebagai hamba Tuhan akan berdoa penutup dan doa berkat. Kembali dengan penuh ucapan syukur, kami menghampiri Tuhan Allah kami yang baik. Terima kasih ya Bapa di surga, Allah yang maha besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan Tuhan luar biasa. Kami boleh memasuki bulan Juni ini dan mengawali minggu pertama ini dengan ibadah
dan pelayanan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Allah sungguh kami rasakan. Biarlah kami tetap bergantung kepada Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Biarlah kami semakin beriman kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus semakin dapat bersyukur atas situasi yang kami hadapi saat ini. Dan biarlah kami boleh tetap berdoa atau rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua sidang jemaat-Mu, memberkati semua umat-umat percaya dari gereja-gereja lain yang bergabung di dalam ibadah online saat ini. Memberkati juga para hamba-hamba Tuhan yang setia mendukung dalam doa dan bergabung dalam ibadah online ini. Berkat Allah sungguh limpah di dalam kehidupan mereka. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Kedua tangan kami angkat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari saat ini, esok lusa dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, saya mengasihi saudara, salam sejahtera, bahagia dan sehat, Tuhan menyertai. Amin.